Ya, hari ini tanggal 3 bulan 6 ya. Dan hari ini telah ada lagi emiten yang kegocap nih ya. Nggak apa-apa emang, kenapa kalau kegocap ya. Nama sahamnya PPRE, kode emitennya PPRE ya. Pernah saya bahas kalau nggak salah ini pernah saya bahas, cuman terdeteksi istilahnya bandar terlalu tinggi, terus dia ada kenaikan. Saya bilang ya udahlah, kalau udah naik buang aja gitu kan. Nah, bagaimana dengan prospek dengan PPRE ini ya? Ini sangat menariknya, kenapa? Kalau kita lihat dari bandar detektor ya, ini bandar detektor lokal sama foreign ya. Saya lihat gitu ya, karena saya melihat itu dari kenyataan yang ada aja di sini ya, bukan dari isu-isu apa atau apapun gitu ya. Cuma saya lihat dari kenyataan yang ada. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, yang belum saya bahas mungkin nanti secepatnya akan kita bahas. Kalau PPRE ini udah saya pantau, sebenarnya udah lama, karena saya lihat dari pergerakan foreign sama bandarnya keren gitu ya. Tapi sekarang digocapkan. Nah, itu lebih baik digocapkan. Kenapa? Ya kan saya juga saya kan channel saham gocapan gitu, akan lebih menarik lagi kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Ini saya mau melihat secara pandangan saya aja ya. Nanti apabila ada kekurangan silahkan teman-teman tambahkan. Jangan ragu untuk berkomentar di bawah di komentar, karena kenapa? Akan saya baca kok. Nah, kalau yang udah menarik, oh ini menarik nih, nah, saya catat tuh, oh seperti ini gitu. Banyak teman-teman yang udah memberikan masukan ya. Baik teman-teman, saya melihat seperti ini teman-teman ya. Ini kan saham PPRE ini emang salah satu pemegang sahamnya plat merah ya. Artinya plat merah, kemungkinan untuk menjual di insidernya sangat sangat mungkinnya sedikit lah gitu kan. Mereka harus rapat dulu kan kalau mau ngebuang ya, kecuali kalau yang nakal-nakal kali ya. Jangan dibahas lah yang nakal-nakalnya ya. Cuman kalau lihat dari saham yang punya plat merah ya seperti inilah. Apalagi ini kan berhubungan dengan bangun membangun ya. Nih lihat teman-teman, ini terlihat jelas dari sini ya. Oke lah, kalau yang di sini kan ngebuang ya, dari sini aja nih. Nah, dari sini mulai sini foreign nih akumulasi terus tuh sampai tinggi banget. Baru tadi ada pembuangan sedikit ya. Terus lihat bandar lokal ya. Oke, kalau di sini ngebuang, anggap aja dari sini nih ya. Enaknya ada ada detektor ini seperti ini. Jadi dia ngambil dari mana ketahuan. Oh, di sini ngambil, oh itu udah dibuang nih. Oh, sekarang ngambil lagi nih. Nah, ketahuan tuh kan dari sini. Ya, dari sini ada hijau sini. Yang mulai up ke atas dan sekarang ada pembuangan. Nah, kita lihat dulu nanti bid offernya ya. Nah, di sini per hari ini ya. Ya, per hari ini itu yang ngebuang itu CP lagi nih. CP lagi. Terus yang foreignnya yang ngebuang siapa? Ada si Cece ya. Cece foreign ngebuang si AK cuma 8 biji. Oke lah, yang si Cece ngebuang ya. Sama si CP ya. Jadi si Cece sama si CP ngebuang. Ya, si CP sama si Cece ya. Cece-nya Cece foreign tapi ya ngebuang. Tapi CC lokal dia akumulasi ini sama YP. Ada SK, ada Becky. Nah, si Becky ini kan emiten lagi broker yang hobinya emang scalpingan. Biasanya tuh sama si MG nih. Cuma si MG nya udah keluar karena sedikit. Iya, si Becky juga sedikit sebenarnya ngambilnya. Cuman buat modal, istilahnya buat modal scalpingan dia cukup mungkin sekitar 4,8 ribu lot mah ya.
Yang harus melawan juga kan udah gede-gede kan 14.000. Nah, makanya kita akan lihat di bid dan offer. Nah, ya kalau 4.000 kan oke lah, di sini cuma satu tick gitu ya. Kalau satu tick kan walaupun mereka punya 4.000, tidak mungkin mereka langsung istilahnya ngehajar gitu kan, ngehajar yang di sini 4.000, nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Karena si Bekima itu emang dia teman-teman yang luar biasa gitu kan. Kalau udah scalping itu memainkan psikologis pasar itu kan, kayak di sini aja nih memainkan psikologis pasar ya. Dia open bawah ya, open bawah, tarik ke atas ya, dibikin shadow, dibawa lagi ke sini, dibanting ke 50, beres gitu kan. Istilahnya keren kalau mereka tuh CP CC ya. Berarti si CC sama si CP mainnya seperti itu gitu kan. Cuman si YP ini, yang si YP yang kurang, ini bukan YP scalping kayaknya ini. Ini si YP yang seperti kita lah gitu kan. Istilahnya seperti kita beli jual nanti ketika harga tinggi gitu. Kalau YP scalping biasanya mereka beli hari ini harus keluar hari ini juga, tidak boleh dilama-lamain dia itu. Karena mereka adalah penjelajah emiten ya. Setiap ada yang bergerak dengan sangat cepat pasti dia masuk. Dan kami itu sangat beruntung ketika emiten-emiten yang isinya lagi di swing nih tiba-tiba naik, yang itunya YP, sangat beruntung. Kenapa? Ya mereka berarti tertarik gitu kan untuk menggerakkan sebuah emiten ini. Tapi tetap yang pertama kali menggerakkan itu bukan YP ataupun yang lainnya, tetap market maker. Market maker mau nggak ini saham ini bergerak. Kalau mau saham ini bergerak, otomatis mereka harus memancing. Caranya memancing ya normal, memancing itu istilahnya taikin, saya bilang yang disebut taikin ke 3%, nanti bolak-balik 34, 3 lagi 34. Nanti ada terjadi istilahnya running trade juga muncul terus gitu kan. Pengambilannya juga istilahnya bukan satu lot bukan begitu gitu kan. Kalau yang spek satu lot ya itu mah teman kita lah istilahnya, makanya suka dibiarin kan, ini cuma nyepek doang gitu kan. Kalau market maker itu tidak begitu cara naikinnya ya. Coba nih kalau lihat Atla tuh kayak kemarin tuh yang saya bilang, lihat tuh Atla itu kalau cara memainkannya. Kita main satu tick cuman modal 100 lot ya. Ya untungnya ya sedikit satu tick. Mereka main kecil aja 100 juta, 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Berapa kalau satu ticknya? Coba hitung. Coba kalian hitung aja. Berapa satu ticknya? Ya. Seperti itu teman. Jadi kalian kalau istilahnya kalau lagi belajar untuk scalping, ya cuman satu tick, jangan bilang ya cuma satu tick. Satu tick itu akumulasi kalau 1 miliar seberapa gitu. Mungkin kalian sekarang lagi kecil dulu belajar gitu kan. Kedepannya kalau kalian punya modal besar 1 miliar, sekali satu tick berapa itu keuntungannya. Makanya banyak yang orang-orang yang tukar-tukaran itu cuma ngambil satu tick doang juga udah lumayan gitu kan. Baik, langsung lanjut teman-teman. Jadi ini akan diapakan emiten ini setelah banyak akumulasi dari foreign ataupun istilahnya ini dari bandar lokal ya. Kalau di sini kita lihat jelas ketika dia mau naikin nih, kalau mau naikin ya istilahnya mereka kerjasama ya, kerjasama untuk naikin. Kita lihat deh tanggal 15 Februari, karena kita harus dilihat dari situ. 15 Februari walaupun agak lama, cuman kita akan melihat siapa yang menggerakkannya. Ada si MG, ada si YP, lihat ya. Udah saya bahas sebenarnya ini ya. Udah saya bahas sebenarnya. Ya. Oh, teman-teman kita itu banyak tuh, YP 3,6, 2,9. Bayang kalau modalnya segitu gimana keuntungannya. Teman-teman kita udah mulai pada ikutan tuh ya.
istilahnya ikut-ikutan scalping, kan keren ya teman-teman kita itu, XCXL gitu kan, yang lainnya gitu kan. Jadi sini sinyalir kalau si MG udah masuk sama si EP udahlah, emiten ini pasti di up. Cuman tinggal market makernya doang bagaimana dia menggerakkannya aja. Dia harus pandai-pandai seperti menggerakkan yang di sini ya, dengan dipancing 3 candle ini. Ini pancingan yang 3 candle nih, ini pancingan ini dengan pancingan gap. Nah, kalau saya kan suka sama gap. Nah, mungkin salah satu gap pancingannya dengan gap. Oh, dia meninggalkan gap, harus ketutup dulu nih. Kan lumayan kalau dari 50 ke 55 itu berapa persen? Kan lumayan. Belum ada gap yang ini ya, yang 62-nya nih. Target gapnya banyak gitu ya. Sehingga meninggalkan gap juga di 69 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, hari ini telah terjadi saham digocapkan kembali, yaitu saham PPRE. Mudah-mudahan dengan akumulasi Bandar sama Poren akumulasi ya udah lama, mudah-mudahan emiten ini ditarik ya, walaupun di sesi akhir dia ngebanting ya. Mungkin itu adalah satu strategi juga, bisa jadi gitu kan ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Jangan khawatir, istilahnya Poren aja masih ada di dalam, Bandar juga masih ada di dalam, dan meninggalkan beberapa gap ya. Oke, segitu aja ya. Ciao.